Di foto aja ya. Nanti yang telat masuk bisa join pakai ini ya. Minta tolong yang lain yang sempat yang KM ya, minta di foto saja dulu. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, sip ya. Nanti di akhir sesi ya, kalau bisa on cam ya, nanti mau saya capture dulu supaya ada bukti bahwa kita ada kuliah pengganti di sesi online gitu ya. Nah untuk saat ini kalau misalkan tidak memungkinkan ya boleh ya, silahkan saja dibikin enjoy saja. Oke, saya coba share dulu materi. Mana deh? Oke, materi kita hari ini adalah terkait tentang rekursif gitu ya. Sebentar saya join yang satu lagi ya, biar bisa lihat orang-orangnya. Nah, sebelumnya ada kesalahan urutan ya. Ada kesalahan urutan di pekan keempat, asalnya itu adalah kuis gitu ya, atau latihan prosedur maupun function gitu ya. Jadi karena di kelas yang lain itu adalah rekursif dulu gitu ya. Jadi setelah saya koordinasikan bahwa materi ke pekan keempat itu sebenarnya harus rekursif dulu gitu ya, jangan dulu kuis gitu ya. Nah kuisnya kita rencanakan minggu depan ya. Berarti Senin ya, Senin kita kuis, materinya sampai dengan prosedur gitu ya, tidak sampai dengan rekursif gitu ya. Nah sebelumnya kalau ada soal-soal yang mengerjakan gitu ya, yang mengerjakan di latihan coding ya, atau di tugas gitu ya, ada yang berkaitan tentang rekursif, berarti ada yang sudah bisa mengerjakan, ada yang belum, ya berarti itu tinggal di submit saja ya. Nah, kemungkinan itu, bukan kemungkinan, insya Allah itu bonus gitu ya. Karena sifatnya saya random ya, jadi dari bang soal saya ambil random, ternyata ada yang rekursif masuk ke prosedur gitu ya. Nah kalau ada yang mengerjakan, ternyata ini adalah soal rekursif atau diselesaikan dengan rekursif, berarti disambit saja. Nah, meskipun ada yang salah berarti nanti saya coba benarkan, berarti bonus gitu ya. Terus kemarin ada juga yang menanyakan ya, menanyakan terkait tentang latihan coding juga ya. Latihan coding bahwa ada soal yang memang salah ya,
soalnya benar gitu ya, tapi dibuat di codingannya itu ketika di running itu ada yang benar, ada yang tidak gitu ya. Nah, setelah saya cek itu, belum semuanya sih saya cek ya. Jadi memang ada codingan yang ada tambahan gitu ya. Jadi nanti saya yang soalnya benar gitu ya, tapi jawaban di codingnya itu ada yang salah gitu ya. Kalau saya merubah soalnya itu kan sudah tidak bisa ya. Nah, tidak bisa itu artinya sudah ada yang mengerjakan yang lain, kecuali itu saya take out gitu ya. Saya delete dulu, saya ubah dulu, baru saya share gitu ya. Karena mengingat waktu gitu ya, jadi nanti yang error-error gitu ya, yang merasa benar, kemudian kayak Arif ya, Kak Arif sama siapa ya, yang lain gitu ya, yang merasa benar, tapi ketika di running di LMS kok salah ya? Ya, ada yang checklist, ada yang silang. Nanti silahkan japri ya. Nanti saya coba cek satu, saya arahkan kalau misalkan mau langsung di input, langsung di submit, submit saja. Nanti saya kasih note catatan bahwa ini adalah soal random yang sifatnya karena ada kesalahan baik di rumusnya atau di soalnya. Nah, nanti saya kasih bonus di situ ya. Artinya tapi ada ikhtiar mengerjakan gitu, jangan sampai yang disubmitnya itu blank kosong gitu ya. Berarti kalau memang sudah benar, saya kasih full lah 100 di situ ya. Oke, paham ya kira-kira ya. Nah, kemarin ada yang menanyakan ya, ada Arif, ada Ben, gitu ya. Kemudian di kelas juga ada Rudi gitu ya kalau nggak salah ya. Saya masih ingat di situ ya. Kemudian siapa lagi ya? Nah, nanti coba japri ke saya biar saya ingat ya. Biar saya ingat. Oh, ini ternyata harusnya begini. Nah, tapi begini gitu ya. Nah, karena yang membuat bank soal itu tidak saya sendiri gitu ya. Artinya tim ya. Nah, saya kan tidak ngecek satu-satunya. Artinya ketika saya lempar random gitu ya, dia memilih mana-mana. Ya, ketika ada feedback ya berarti di situ baru saya cek, oh ternyata ini adalah ada kesalahan gitu ya. Oke, kira-kira paham ya di situ ya terkait apa ya yang bertanya di Japri gitu ya. Nah, ada yang belum saya jawab, ada yang sudah, yang belum saya jawab itu baru nanti saya cek dan sebagainya gitu ya. Nanti tolong di Japri lagi untuk Arif dan sudah ya, untuk yang lain gitu ya. Barangkali ada yang oh saya merasa ini benar, tapi kenapa di codingan kok ada yang checklist, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu tolong di Japri lagi ke saya gitu ya. Oke, paham ya kira-kira itu ya? Paham nggak kira-kira itu ya? Yang terkait yang menanyakan di Japri gitu ya. Iya Pak, udah jelas. Oke, Arif, ada Arif di sini nggak ya? Masuk nggak? Oke, kalau sudah jelas kita mulai ya ke rekursif ya. Nah, rekursif itu adalah dia mengulang ke dianya sendiri, gitu ya. Dia mengulang ke dianya sendiri. Artinya baik dia prosedur atau function yang dipanggil terus-menerus, gitu ya. Yang dipanggil terus-menerus, apa yang dipanggil? Ya prosedurnya, ya fungsinya. Misalkan fungsinya adalah cetak, gitu ya. Nah, cetak itu akan dipanggil terus-menerus sesuai dengan parameter yang selalu berubah-ubah. Oke. Nah, materi kita yaitu
pengantar, terus komponen rekursifnya, ada variasinya, ada tail end rekursif, itu adalah terkait tentang konversi gitu ya. Ada contoh soal dan latihan gitu ya. Nanti di akhir ada latihan soal yang harus dikerjakan dan disubmit hari ini gitu ya. Supaya saya juga ngecek bahwa oh ternyata yang masuk gitu ya. Saya dari absen dan dari tugas juga sudah mengumpulkan karena sifatnya online ya. Kalau misalkan tidak kekejar, nanti kita coba sounding ya, apakah mau ditambah ke hari besok atau tidak gitu ya. Sepertinya saya rasa tidak perlu ya, karena ini Sabtu kan weekend ya. Minggu saya harapkan tidak ada pengerjaan apa-apa sih. Jadi prepare ke kuis di hari Senin sih. Nanti latihan soalnya nggak terlalu banyak kayaknya insya Allah gitu ya. Kalau di kelas lain saya fullin ya untuk latihan soalnya karena spare-nya masih banyak. Gitu. Nah ini adalah terkait materi yang akan disampaikan hari ini. Gitu ya. Nah terkait rekursif itu adalah dia mengulang ke dianya sendiri. Artinya submasalah itu sama, identik dengan pola yang sama, tentunya dengan prosedur yang sama. Contoh di sini adalah penjumlahan deret. Penjumlahan deret di sini adalah polanya sama. Dia tambah satu lah gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 terus gitu ya. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 sama 1. Bukan gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ke N gitu ya. Polanya sama. Atau deret yang tadi saya sebutkan. 1 tambah 1 terus tambah 2 tambah 2 terus gitu. Nah, biasanya rekursif itu adalah memiliki pola yang sama. Kalau soalnya tidak memiliki pola, gitu ya, berarti susah diselesaikan dengan cara rekursif, gitu ya. Misalkan cetaklah angka 5 berturut-turut gitu ya, selama 10 kali. Berarti kan dia berturut-turutnya itu, loopingnya, polanya sama, cetak angka 5 gitu ya. Nah, rekursif itu maksudnya gitu ya. Jadi ada permasalahan soal yang memang bisa diselesaikan dengan cara rekursif, yaitu dia memiliki pola yang sama. Nah, contohnya di sini sum n. Nah, sum n ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sampai dengan n. Nah, rekursifnya itu adalah sum dalam kurung n ini adalah sumnya itu adalah sebuah function atau prosedur gitu ya. Function atau prosedur. Halo. Ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak. Gimana? Ini emang share screen-nya masih belum ke materi ya Pak? Oh belum ya? Oh padahal saya sudah ya. Sebentar. Iya Pak. Oke. Kalau begini sudah? Bentar, belum. Saya langsung saja kayaknya ya. Oh ya, materinya bisa di-download nggak kira-kira dari masing-masing? Ada yang mana? Oke, kalau begini sudah berubah belum? Sudah, Pak. Sudah? Coba saya slideshow. Berubah nggak kira-kira? Berubah? Apakah sudah kelihatan berubah? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, oke ya. Oke, saya ulang ya. Jadi materi kita hari ini terkait tentang rekursifnya. Jadi materinya akan kita bahas yaitu tentang pengantar rekursif, kemudian komponen rekursif,
kemudian variasi, kemudian cara konversi, dan contoh soal. Dan ada latihan nanti di akhir ya. Nah, diharapkan latihan soalnya insya Allah tidak akan banyak-banyak ya. Nah, karena nanti target kita adalah memahami aja dulu ya. Nah, nanti latihan bisa sambil mengerjakan soal, bisa japri kalau ada permasalahan. Nah, pertemuan keempat itu adalah seharusnya kemarin di LMS maupun di outline itu adalah kuis gitu ya. Tapi setelah saya cross check dan saya ngejar juga di kelas yang lain materinya di rekursif. Setelah saya konfirmasi bahwa ternyata materi pekan keempat adalah rekursif. Jadi kita geser rekursif di pertemuan keempat, pertemuan kelima itu kuis. Berarti untuk kelas yang ini kuis itu di hari Senin ya. Jadi tolong disiapkan di hari Senin kuis terkait sampai dengan prosedur gitu ya. Nah, berarti latihan soalnya, mengingat Senin itu kuis, latihan soalnya tidak akan banyak-banyak, yang penting mengerjakan dan paham, gitu ya. Oke, tentang pengantar rekursif. Ya. Rekursif itu kan dia mengulang dianya sendiri. Nah, dianya itu adalah prosedur, gitu ya. Contoh di sini adalah sum n. Sum-nya itu adalah prosedur atau function. Nah, ada bisa diselesaikan dengan cara biasa tanpa rekursif, gitu, yaitu dengan iterasi biasa. Biasanya adalah dengan cara looping. Loopingnya bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, bisa menggunakan repeat. Nah, ketika pengulangan itu, gitu ya, jadi pasti ada pola yang sama. Nah, biasanya pengulangan atau soal atau jawaban yang bisa diselesaikan dengan cara biasa tanpa rekursif, kalau polanya sama, berarti bisa diselesaikan dengan cara rekursif. Ini memiliki pola yang sama. Nah, dalam hal ini adalah sub masalah yang identik, maksudnya adalah pola yang sama. Contoh di sini adalah sum n, artinya penjumlahan. Saat jumlahkan semua deret gitu ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai ke n. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara rekursif. Contohnya adalah di sini sum n sama dengan sum n-1 plus n. Nah, n plus 1 ini adalah counternya. N plus 1 adalah counternya. N adalah dia jumlah, dia adalah parameter yang dikirim dari n-nya ini. Tergantung gitu ya. Diawali dari berapa dulu gitu ya. Kalau n-nya 3 ya berarti n-nya 3 sum n min 1 3 min 1 plus 3 kan gitu ya. Nah, n min 1 dia tidak berhenti tapi dia memanggil dianya sendiri sampai dia kondisi habis gitu ya. Contoh di sini adalah 1. Kalau parameternya 1 ya gampang, berarti sum 1 sama dengan 1. Yuk. Slide-nya masih bagaimana? di yang Pertama. belum masuk ke materi, Pak. Iya, masih yang pertama. Oh, berarti nggak usah di ini aja ya. Gini aja kali ya. Bentar, masih gini aja kali ya. Kelihatan nggak kalau gini? Kelihatan, Pak. Nah, kalau saya slideshow kenapa nggak berubah ya? Gini aja ya, nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Oke, terkait tentang tadi ya, saya besarin aja. Nah, yang ini gitu ya, yang ini adalah dia prosedur gitu ya, prosedur yang memanggil dianya sendiri. Prosedurnya adalah misalkan sum n atau fungsinya adalah sum n, n-nya adalah parameter gitu ya. Ini adalah parameter. Nah, ketika n-nya 3 masuk ke sini, ya, yang ini. Nah, ini adalah n-1 itu counter ya. Bayangkan kita menggunakan while gitu ya. Ketika kita menggunakan while, nah, contoh di sini ya. Contohnya saya coba pakai yang
Ini aja deh. Nah, di sini ya. I kurang sama dengan 3 misalkan ya. Dan paham ya, mudah-mudahan paham. And while. Biasanya di sini adalah ada counter gitu ya. Counternya adalah I plus 1 gitu ya. I sama dengan 1 gitu ya. Nah, N-1 itu adalah counternya. N-1 adalah counternya. Berarti adalah posisinya down to gitu ya. Nah, berarti dari tinggi ke bawah gitu ya. Kalau yang ini, kalau yang counternya plus berarti dari bawah ke tinggi gitu ya. Nanti ada cara membedakan. Nah, maksudnya yang ingin saya jelaskan di sini adalah di dalam parameter atau di dalam prosedur atau yang dinamakan adalah parameter yang dikirimkan. Nah, ini adalah sifatnya adalah counter gitu ya. Counter untuk supaya dia bisa mengulang. Kalau di sininya tidak counter, maka dia posisinya misalkan ya. Nah, N saja, dia akan mengulang dengan nilai yang sama. Supaya nilainya berubah, maka plus 1 atau min 1 gitu ya. Kita lihat kondisinya dulu gitu ya. Apakah mau plus 1 atau min 1? Itu pasti ya. Sudah pasti dia akan melakukan seperti itu. Nah, ini mirip dengan kondisi while gitu ya. While itu adalah I-nya misalkan 1. I-nya adalah kurang dari 3 gitu ya. Kemudian I-nya itu adalah counternya I plus 1. Nah, bayangkan bahwa di dalam parameter ini itu termasuk dengan counter. Nah, berbeda dengan kondisi iterasi tanpa rekursif. Gitu ya. Nah, rekursif itu ada syaratnya, gitu ya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah dengan dia pola yang sama. Nah, ketika dia dipanggil seperti ini terus, maka tidak akan berhenti kan ya. Tidak akan pernah berhenti. Berarti sifatnya adalah ada kondisi. Nah, ini namanya adalah kondisi. Ini kurang sama dengan 3. Nah, kondisi ini harus disimpan di dalam rekursif. Nah, ini kan tidak ada kondisi yang B. Nah, kondisi itu harus diperlukan di dalam rekursif. Contohnya adalah untuk melakukan break. Contoh di sini ya, di slide selanjutnya. Nah, notasi ini gitu ya. Nah, contoh di sini adalah cetak. Nah, cetak ini misalkan X-nya adalah 1. X-nya adalah 3. 3, output di sini adalah 3. Dia melakukan print berarti 3. Cetak 3 plus 1 berarti 4. Terus seperti itu ya. Nah, contoh sini ya. Pakai aja. Contohnya X adalah dimulai dengan 3. Nah, ketika memanggil prosedur cetak ini, gitu ya, berarti cetak dipanggil 3. Cara memanggil ini seperti biasa ya, kayak function, kayak prosedur, berarti memanggilnya di program utamanya, gitu ya. Nah, cetak 3, kemudian masuk ke prosedur cetak. Nah, output X-nya berapa? 3. Berarti di sini adalah nilainya 3. Ya. Kemudian dia memanggil lagi cetak 3 plus 1. Berarti dia memanggil dianya sendiri. Nah, berarti cetaknya adalah bernilai berapa? Bernilai adalah 4. Berarti cetak 4, output selanjutnya berarti kan 4 ya. Nah,
4, terus menerus ya. Nah, bisa dibayangkan kalau ini tidak ada kondisi untuk memberhentikan, gitu ya. Berarti apa yang terjadi ketika ini dijalankan? Apa yang terjadi? Infinity Avatar loop, Pak. ada, jadi loop terus ya. Avatar ada nggak ini? Avatara. Nah, jadi tidak akan pernah berhenti ya. Nah, jadi loop terus ya, looping terus, tidak akan pernah berhenti. Cetak 5 ya terus dia akan melakukan output 5, terus melakukan penjumlahan counter terus. Jadi tidak akan pernah berhenti. Jadi X plus 1 ini adalah counternya. Gitu ya. Jadi mirip dengan while yang ini, gitu ya. Mirip. Jadi kita bayangkan kalau kita bisa menyelesaikan soal dengan cara iterasi biasa atau tanpa rekursif, saya rasa pemahaman terhadap rekursifnya mudah untuk memahaminya. Cuman tinggal kita memahami polanya. Polanya mau seperti apa gitu ya. Kalau yang ini polanya adalah dia cetak si parameternya itu sendiri gitu ya. Tergantung nilai X-nya. Terus menerus tanpa berhenti. Berarti di sini adalah dia rekursif dianya sendiri terus menerus looping, tidak bisa berhenti. Jadi terus gitu ya. Nah, terus menerus. Terus bagaimana untuk melakukan penghentian ini gitu ya. Berarti ada syarat kondisi. Ada syarat kondisi. Biasanya syarat kondisinya adalah sama dengan yang ada di kondisi while di sini. Nah, yang ini ya, atau yang saya kuningin. Nah, yang saya kuningin while-nya itu adalah kondisi. Nah, kondisinya adalah bagaimana? Dia akan berhenti ketika sama dengan 3. Kalau I-nya lebih dari 3 ya berarti tidak akan dieksekusi. Nah, kondisi inilah dibutuhkan untuk melakukan rekursif. Berarti di sini selain pola yang sama, kemudian ada kondisi yang harus dipenuhi di dalam rekursif. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya. Nah, maka rekursif itu dia harus berada di dalam struktur kontrol atau kondisi, gitu ya. Atau dalam kondisi. Jadi aturannya seperti ini ya. Nah, jadi kondisinya apa gitu ya? Jadi if then else. Nah, berarti apa di sini gitu ya? Kita coba buat new slide ya. Nah, di sini ya. Kita pindahkan. Nah, di prosedur pertama dia tidak menggunakan kondisi, tapi langsung output X plus 1. Nah, yang ini itu adalah dia akan melakukan rekursif terus menerus. Nah, kondisi apa dia berhenti? Kondisi ketika X-nya sama dengan 10. Nah, ini X-nya sama dengan 10. Ini mirip dengan while yang tadi saya pindahkan ya, yang while-nya ya. Yang ini ya. Nah, ini misalkan 10. Nah, biar samalah. Saya kasih X ya. Nah, biar sama seperti ini. Nah, ini adalah iterasi biasa yang pakai while. Ini adalah rekursif. Jadi polanya sama, yaitu counter ya. Nah, cetak parameter X atau cetak variabel X-nya dengan counter X plus 1. Sama kan? Counternya X plus 1. Ya, ini sama kan ya? Counternya X plus 1. Nah, kondisinya apa? Kondisinya ya ini. Kondisinya, bentar ya. Nah, ini kondisinya. Nah, sama kan ya? Nah, maksudnya di sini, ini adalah rekursif itu selain polanya sama,
dia harus ada kondisi if atau struktur percabangan. Nah, di sini berarti syarat utama untuk melakukan rekursif, ya, maka harus ada if then else. Berarti if kondisi awalnya itu adalah untuk melakukan break supaya berhenti, tidak looping terus-menerus, seperti soal yang tadi ya, atau slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya adalah dia akan mencetak terus-menerus ya, nah, tanpa melakukan break, gitu ya. Nah, berarti harus ada kondisi. Ketika kita trace di sini ya, tracing, karena contoh di sini. Ini saya copy paste aja ya, yang ini. Misalkan X-nya adalah 3, cetak 3. Apakah 3 itu sama dengan 10? Tidak. Berarti dia masuk ke else. Else-nya di sini adalah output X, berarti cetak angka 3. Kemudian memanggil dianya sendiri, rekursif. Berarti cetak parameternya apa? 3 ditambah 1, berarti 4. X-nya adalah 4. 4 sama dengan 10? Bukan. Masuk ke else. Berarti outputnya adalah 4. 4 ditambah 1, 5. Masuk ke sini. Apakah 5 sama dengan 10? Tidak, masuk ke sini. Kemudian naik ke 6. 6 apakah Mas sama dengan 10? Tidak, ke sini. 7 sama. 8 sama. Ketika di 10, apakah 10 sama dengan 10? Ya. Dia hanya eksekusinya output X saja. Dan dia tidak memanggil dianya sendiri. Nah, berarti kondisi ini adalah dia berhenti. Kondisi ini adalah dia berhenti. Nah, berarti kondisi ketika dia berhenti, berarti dia sudah break, tidak melakukan rekursif lagi. Nah, jadi rekursif itu harus ada kondisi if yang melakukan penghentian supaya tidak melakukan loop, ya. Supaya tidak melakukan looping terus-menerus. Nah, kira-kira paham nggak kalau seperti itu? Siapa ya? Anissa paham nggak kira-kira? Lumayan Pak, lumayan paham. Lumayan paham. Siapa ya? Fadli paham nggak? Paham Pak, paham. Oke, terus Rudi. Paham Pak. Oke, paham ya. Terus siapa ya? Yang duduk di belakang ya? Oke ya. Nanti saya ingat ya. Oke, kalau paham gitu ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi agak saya loncat-loncat ya, karena supaya lebih paham intinya apa sih gitu sebenarnya, inti dari rekursifnya apa gitu ya. Nah, ini nanti saya coba bagikan ya, ini saya save, nanti saya coba bagikan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah terkait tentang apa itu kondisi gitu ya. Nah, istilah dalam materi kali ini gitu ya, rekursif itu ada yang dinamakan base case. Nah, base case itu adalah kondisi yang terpenuhi tadi. Berarti kondisi break tadi itu adalah base case-nya. Nah, recursive case itu adalah ya kondisi untuk melakukan rekursif. Nah, kalau balik lagi ke sini, maka mana yang disebut dengan base case? Nah, yang disebut dengan base case adalah yang ini. Nah, ini adalah base case. Base case-nya itu adalah untuk melakukan kondisi berhenti, gitu ya. Nah, ini adalah base case-nya. Nah, recursive case-nya apa, gitu ya? Recursive case-nya ya ini, gitu ya.
ketika dia memanggil dianya sendiri. Nah, ini adalah recursive case. Nah, berarti yang ada kondisi dia memanggil dianya sendiri, berarti adalah recursive case. Yang kondisi break, dia adalah best case-nya. Jadi, harus ada itu, gitu ya. Harus ada itu. Ketika kita konversi ke rekursif, maka hal pertama yang harus kita lakukan di dalam prosedur rekursif itu adalah kita bikin if then else dulu, gitu ya. If then else dulu. Contoh ya, kalau di bahasa Golang ya, di bahasa Golang itu di mana ya? Di sini aja deh. If else. Ini yang saya sarankan aja ya. Nah, ini adalah kondisi ya. Kondisi terpenuhinya best case. Nah, berarti di sini adalah break-nya kan, kondisi akhir. Nah, break-nya. Nah, di sini berarti apa? Dia adalah rekursifnya. Nah, ketika rekursif di sini, ketika membutuhkan if yang lain gitu ya, artinya if yang bercabang, yang bertumpuk, atau for atau yang lainnya, ya silahkan berarti di dalam else di sini. Jangan sampai gini, if kondisi break ya, kemudian if lagi, contoh ya di sini ya, if lagi kondisi, kemudian else. Nah, saya harapkan tidak seperti ini, tapi dibungkus saja seperti yang ini. Nah, seperti ini. Jadi dibungkus dulu if else-nya. If yang pertama adalah kondisi terpenuhinya, berarti dilakukan dengan break. Di dalam else itu adalah rekursifnya. Berarti ada pemanggilan prosedur atau pemanggilan function ke dianya sendiri. Jadi kalau misalkan membutuhkan if lagi, ya berarti di sini gitu ya, di dalam else ini. Jadi tidak ada bertumpuk di sini. Tidak ada if else, if lagi, kemudian else lagi, gitu ya. Jangan. Tapi ada dua kondisi ini saja. Kalau ingin melakukan kondisi yang lain, berarti di dalam else, gitu ya. Kenapa seperti itu, gitu ya? Seandainya, gitu ya. Seandainya ada kondisi tertentu, kan else-nya jadi banyak nantinya. Kondisi ini terpenuhi, sedangkan else kondisi ini tidak terpenuhi. Contoh ya, nah, di sini. Ini ada dua kondisi berarti kan ya. Dua kondisi. Kemudian else-nya di sini juga melakukan rekursif gitu ya. Nah, biasanya di sini akan polanya jadi nggak seragam gitu ya. Polanya jadi nggak seragam. Nah, syarat utama rekursif itu adalah ada pola dan ada penghentian break atau kondisi. Harus berada di dalam struktur kondisi gitu ya. Makanya yang saya sarankan itu adalah seperti ini. If kondisi else langsung ditutup saja. Nah, ketika di dalam else-nya itu silakan melakukan logiknya. Logiknya bebas di situ ya. Nah, bisa pakai for, bisa pakai if lagi, bisa pakai while, silakan ya. Tapi ada catatan harus memanggil dianya sendiri. Ya. Nah, tergantung dari soalnya juga ya. Tergantung dari soalnya. Oke, nah best case itu adalah kondisi di sini. Recursive case-nya itu adalah di dalam else-nya itu, gitu ya. Nah, jadi bahasanya memang agak berbeda ya. Oh, ternyata ini namanya best case. Oh, ternyata ini adalah namanya recursive case, gitu ya. Oke, lanjut ya. Terkait best case, saya rasa paham ya ini ya. Nah, contoh ya, contoh di sini.
Contoh di sini ya. Dia cetaknya ini dimulai dari 5 ya. Nah, dimulai dari 5. 5 apakah 5 sama dengan 10? Tidak masuk ke sini. Berarti dicetak dulu. Nah, yang ini ya. Yang kondisi awal. Yang kondisi awal ini, cetak 5. Cetak 5 berarti dia memanggil prosedur 5. Nah, prosedur 5, apa yang dia eksekusi? Rekursifnya, yaitu kotak yang kedua. Kotak yang kedua outputnya 5, berarti dicetak 5. Kemudian memanggil dianya sendiri, cetak 5 plus 1. 5 plus 1 berarti dia memanggil dianya sendiri, berarti outputnya 6. Nah, ketika di sini, apa outputnya? Oh, 5. Ketika di sini, apa outputnya? 6. Ketika counternya naik, 7, gitu ya, outputnya apa? 7. Ketika 8, counternya 8, sampai dengan kondisi terpenuhinya. Ketika 10, maka dia tidak memanggil dianya sendiri, tapi langsung output 10, berarti tidak melakukan rekursif. Nah, ini adalah kondisi yang namanya forward to base case gitu ya, atau step pertama. Nah, step pertama itu adalah outputnya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya gitu ya. Nah, kalau di slide mana ini ya, ketika dikirim 11 bagaimana? Ya, dia terus menerus ya. Kondisi berhentinya apa? 10. Ya, berarti tidak akan pernah berhenti ya. Ketika dimasukkan cetak 11 terus menerus ya. Terus menerus memanggil dianya sendiri sampai kapan? Ya tidak akan pernah berhenti, loop terus karena kondisi berhentinya adalah X sama dengan 10. Kecuali ini kita batasi lagi sampai 100, berarti kondisi 100-nya itu adalah break ya. Nah, ada kondisi, saya ingin memperlihatkan ini sih sebenarnya. Ada outputnya itu adalah di X. Outputnya itu adalah sebelum dia memanggil rekursifnya. Dan apa yang terjadi ketika outputnya itu adalah setelah dilakukan pemanggilan rekursif. Nah, ini berbeda ya, berbeda halnya seperti itu. Nah, ini ada rekursif. Rekursifnya adalah cetak X plus 1. Nah, sebelum rekursif, dia output dulu. Dia adalah sesuai dengan parameter yang diinputkan. Gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan parameternya. Nah, ketika outputnya ini adalah dipanggil atau dicetak sesudah prosedur cetak, maka apa yang terjadi? Berbeda ya. Yang terjadi ini adalah berbeda, yaitu adalah step 2. Step 2 yang ini yang panah ke berarti dari bawah ke atas gitu ya. Ini maksudnya panah ini ya, dari angka besar ke kecil. Kalau ini adalah dari angka kecil ke besar gitu ya. Step 1. Contoh ya. Contohnya ini. Nah, contohnya di sini. Output X yang warna hijau ini adalah dipanggil sebelum cetak. Artinya sebelum memanggil rekursif dianya sendiri. Nah, ketika outputnya di sini atau print lah gitu ya, maka nilainya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu adalah kondisi yang terpenuhi ini. Nah, ketika outputnya itu adalah dipanggil setelah prosedur rekursif, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebalikan. 9, 8, 7, 6, 5. Nah, kira-kira paham nggak di situ?
Kenapa bisa terjadi? Nah, kalau ini dicetak dulu, gitu ya, yang awal. Kalau yang ini di output dulu, baru memanggil prosedur cetak. Nah, dia kan memanggil dirinya sendiri sampai dengan kondisi selesai, sampai dengan 10, gitu ya. Nah, kondisi akhirnya itu dia yang di print. Nah, kemudian berubah lagi sampai dengan 8, 7, 6, 5. Nah, ini sebenarnya dia looping sampai beres. Mana ya yang ini ya? Nah, dia looping sampai beres di sini. Tapi kondisinya diletakkan di posisi akhir. Output yang warna merah nih ya, yang output merah itu adalah sama dengan yang kuning ya. Sama dengan yang kuning. Saya kasih panah aja deh. Nah, yang kuning ini adalah yang merah. Nah, yang hijau itu adalah yang biru ini. Sama dengan seterusnya ya. Sama dengan seterusnya. Catatan adalah berbeda ya. Ketika kita letakkan outputnya sebelum rekursif, maka dia nilainya akan bertambah sesuai dengan urutan. Tapi kalau kita letakkan di belakang atau setelah memanggil rekursif, maka dia kebalikannya. Itu yang terjadi ya. Saya sempat buat ya di kondisi ininya ya. Saya sempat buat di contoh di golangnya ya. Kondisi n-nya itu adalah 10 gitu ya. Apa yang terjadi di sini ya? Misalkan tadi 10. Salah ya. Apa nih? Cetak 10. Oh, 10 ya, bukan ya. Kalau 10 ya dianya sendiri. Dimulai dari 5 tadi ya. Nah, ini A5, A6, A7, A8, A9, N-nya adalah 10. Nah, dia nyetaknya ini dulu. Yang ini. Kemudian 10, kemudian 9, 8, 7, 6, 5. Berarti adalah kondisi di sini. Ya. Saya sempat buat di golangnya ya. Untuk membuktikan bahwa kondisinya itu adalah benar. Gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana kita meletakkan. Jangan bingung ya berarti ya. Kalau print-nya itu adalah sebelum prosedur, oh berarti dia ngurut. Kalau kondisinya counternya X plus 1. Tapi kalau counternya adalah X-1, beda lagi kan ya. Nah, dari angka yang pertama saja, misalkan 321 gitu ya. Oh, kalau diletakkan 321 berarti kan turun ya. Berarti kalau turun berarti di atasnya. Kalau di bawahnya, oh berarti kebalikannya. 1, 2, 3. Nah, cirinya itu ya. Cirinya itu. Kira-kira ini paham nggak? Karena ini akan menentukan ya. Di mana kita harus meletakkan outputnya gitu ya. Apakah setelahnya, apakah sebelumnya gitu ya. Nah ini ya. Ini berbeda nantinya. Mudah-mudahan paham ya yang ini ya. Oke, jadi catatannya adalah rekursif, dia memiliki pola, dia harus berada di dalam struktur kondisi, kondisinya harus terpenuhi supaya dia break gitu ya. Yang ketiga adalah ketika melakukan output gitu ya, tergantung outputnya diletakkan di mana. Kalau outputnya itu sebelum pemanggilan rekursif, oh berarti dia ngurut kalau counternya plus. Kalau counternya minus, berarti dia adalah ngurut tapi dari besar ke kecil. Kalau counternya plus, berarti dari kecil ke besar. Nah, ketika outputnya itu adalah setelah rekursif, maka dia sebaliknya. Gitu ya. Nah, itu ya catatan-catatan yang memang harus kita pahami di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Silakan. Ariel, bagaimana Ariel? Iya, Pak. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, masih bingung nggak kira-kira? Nggak, mudah-mudahan ya. Stephanie Maria ya? Stephanie ya? Gimana Stephanie? Cukup jelas atau masih bingung? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Terus siapa lagi ya? Aditya ya. Nah, ini saya sambil ngecek ya. Aditya bagaimana? Aditya Aulia Rahman. Aulia panggilannya Aditya ya? Aditya atau Aulia? Ada nggak orangnya? Oke ya, mungkin lagi tanggung kali ya. Oke, Dia lagi ya. sakit, Pak. Oh, lagi sakit ya. Oke, nggak apa-apa ya. Coba Pak yang sakit mudah-mudahan disehatkan, yang puasa mudah-mudahan dilancarkan, gitu ya. Nah, puasa itu insya Allah doanya mujarab, gitu ya. Oke, selanjutnya ya, kalau memang cukup paham, berarti ada beberapa catatan ya. Catatannya itu adalah nilai parameter aktual yang selalu berubah. Aktualnya itu adalah pengiriman di sini kan ya. Kemarin kan ada parameter formal dan ada parameter aktual. Nah, karena dia rekursif gitu ya, ketika dia memanggil dianya sendiri yang kuning ini, nah ini kan parameter X-nya. Parameter X-nya yang ini ya, cetak X plus 1 ini senantiasa berubah. Kalau sama ya langsung berhenti gitu ya. Kalau sama seandainya dia sesuai dengan kondisi maka berhenti gitu ya. Jadi nilainya akan senantiasa berubah. Kalau dalam hal ini lebih mudahnya adalah selalu melakukan counter. Counternya bisa nambah plus 1, bisa kurang 1 gitu ya. Tinggal masalahnya adalah polanya seperti apa gitu ya. Polanya apakah polanya dia penjumlahan, apakah polanya dia adalah pangkat gitu ya. Apakah seperti soal deret lah ya. Nah, soal deret itu kan senantiasa pola yang sama gitu ya. Pola yang sama bisa jadi penjumlahan, bisa jadi loncat-loncat gitu ya. Loncat misalkan ya yang suku ke-1 dengan suku ketiga dijumlahkan terus menerus bisa seperti itu, atau suku 1 ke suku 2 sama bisa dijumlahkan gitu ya. Polanya pasti sama. Kalau tidak ada pola yang sama maka tidak bisa diselesaikan dengan cara rekursif. Nah, maksudnya parameter aktualnya ini senantiasa berubah. Kalau parameter formalnya kan ada di sini, di pas prosedurnya. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah, maksudnya di sini adalah nilai tersebut diuji dalam kondisi base case atau rekursif. Ya, artinya harus berada di dalam kondisi. Ketika kondisi terpenuhi, ya break selesai. Berarti base case-nya ada, rekursifnya juga ada. Base case-nya berarti kondisi untuk melakukan break selesai, rekursifnya berarti untuk melakukan rekursif dianya sendiri. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah beberapa catatan. Kalau catatan dari saya tambahan, gitu ya, supaya lebih paham. Oh, bedanya antara iterasi rekursif apa? Kalau iterasi dia dilakukan di dianya sendiri terus. Bayangkan rekursif itu adalah iterasi. Iterasi. Berarti rekursif syaratnya apa? Syaratnya harus ada polanya. Polanya apa? Yang kedua adalah harus berada pada struktur kondisi base case maupun rekursif. Nah, base case-nya harus terpenuhi.
Rekursifnya juga harus terpenuhi. Yang ketiga tadi ya, ketika outputnya itu diletakkan di sebelum rekursif, maka nilainya akan bertambah terus. Kalau di bawahnya, maka dia akan sebaliknya. Nah, ini langsung loncat ke 13 ya. Nah, ini adalah pola rekursif dengan dua pendekatan. Yang pertama di sini adalah dia menggunakan pendekatan iterasi standar tanpa menggunakan rekursif. Yang pertama ya. Yang pertama. Nah, berarti yang ini ya. Saya warnain yang ini aja deh. Warna-warna apa ya? Nah, yang saya warnain. Yang saya warnain ini adalah dia iterasi standar. Fungsi tapi dia iterasi standar. Contoh di sini dia adalah menggunakan fungsi ya. Fungsi. Kalau tadi adalah contoh menggunakan prosedur. Nah, iterasi standarnya sama ya. I sama dengan 1, I kurang dan sama dengan N. Tergantung N-nya berapa. Sum berarti jumlahkan dengan jumlah, berarti penjumlahan ya. Misalkan I-nya 1 berarti sumnya di awalnya adalah 0 gitu ya. Berarti 0 ditambah 1, sumnya jadi 1, 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai dengan kondisi terpenuhi. Ini adalah I plus 1 adalah counternya. Kemudian returnnya adalah sum. Sum itu adalah mengembalikan nilai jumlah. Jadi penjumlahan. Penjumlahan dari deret yang ada. Sampai dengan kondisi N. Nah, ini adalah iterasi standar. Iterasi standar itu kita konversikan ke dalam rekursif. Ada dua pendekatan untuk menyelesaikan ini. Pendekatan pertama adalah pendekatan A dan pendekatan B. Pendekatan A berarti di sini adalah counternya adalah plus 1. Nah, ini ya. Saya gedein. Counternya adalah plus 1. Saya coba garis bawahi ya. Nah, ini untuk membedakan saja ya. Panah aja deh. Panahnya mana? Nah, ini ya. Saya kecilin. Nah, warnanya beda ya. Nah, ini aja deh. Nah, ini ya. Pola pertama adalah menggunakan counter I plus 1. Pola kedua adalah menggunakan N-1 gitu ya. Nah, ini fungsi ya. Ketika kita menggunakan fungsi. I plus 1 kita ingat bahwa dia counternya terus bertambah. N plus 1 adalah counternya dia turun gitu ya. Misalkan N-nya adalah 10, berarti kondisi terpenuhinya ketika N-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, yang ini base case-nya yang ini ya. Oh, jangan ini deh. Nah, ini adalah base case-nya. Base case-nya ketika N-1, N-1 tergantung N-nya. N-nya berapa? N-nya misalkan 3. 3, maka dia akan melakukan break ketika kondisi endingnya terakhir gitu ya. Bisa sama dengan 1, bisa sama dengan 0, tergantung ya. Tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian N-1 akan turun. N dari 3, kemudian 2, kemudian 1. Terus berulang sampai dengan 1. Kalau dia kondisinya adalah plus 1 gitu ya,
yang ini ya, yang saya panahin, plus 1, maka counternya itu bukan N lagi ya, tapi kita harus mengirimkan variabel I-nya sebagai counternya dan sebagai batas akhirnya adalah N. I, N-nya dikirim. I-nya adalah 1, N-nya adalah kondisi terakhir. Misalkan kondisi terakhirnya adalah N-nya 3, berarti I-nya mulai dari 1. I plus 1, 2. N-nya tetap I plus 2 sama 3. 1, 2, 3. Gitu ya, sampai dengan kondisi N. Nah, ini tetap dikirim. Sampai kondisi apa? Sampai kondisi I itu adalah sama dengan apa yang diharapkan. Misalkan tadi N-nya sama dengan 3. Nah, ini bedanya ya. Base case-nya berarti kalau dia N1, berarti kondisi base case-nya adalah kondisi terakhir. Nah, ketika dia I plus 1, maka base case-nya adalah kondisi I adalah kondisi terakhir. Kecuali gitu ya. Kecuali N-nya itu adalah sudah ditentukan, tidak menjadi suatu inputan. Misalkan ya, tolong jumlahkan deret ini sampai dengan 10, berarti N-nya adalah 10. Berarti mau dikirim boleh, mau tidak apa-apa, gitu ya. Kalau tidak dikirim bagaimana? Langsung aja I sama dengan 10, kayak yang tadi ya. Nah, berarti yang dikirimkan adalah I plus 1 saja. Batasnya adalah 10 di situ. Sudah jelas 10 gitu ya batasannya. Tapi kalau misalkan N-nya itu adalah diinputkan sampai batas berapa gitu ya, maka N-nya itu harus dikirimkan. Jadi minimumnya berapa yang sebagai counternya, N-nya maksimumnya berapa sampai dengan batas maksimum N-nya. Nah, ini bedanya seperti ini ya. Kira-kira paham nggak di situ? Saya ulangi. Kalau rekursif dia menggunakan I plus 1, maka kondisi base case-nya adalah I sampai dengan kondisi maksimum dia terpenuhi, sampai dengan N. Nah, ketika dia menggunakan fungsi, gitu ya, ataupun prosedur ya, jadi batas minimum I-nya dikirimkan, batas maksimumnya N-nya juga dikirimkan sebagai parameter rekursifnya. Nah, untuk pola yang kedua atau versi B, kita menggunakan counternya min 1. Nah, min 1 berarti adalah kondisi maksimumnya N-nya berapa? Maka N-nya yang min 1 terus. I-nya tidak dikirim, tidak usah gitu ya. Tidak usah dikirim. I-nya tidak usah dikirim. Karena ini adalah dari kondisi akhir, misalkan N-nya 3 atau N-nya 10 tadi, akan berkurang terus ya. Itu juga menjadi suatu counter down to gitu ya. Artinya dari tinggi ke bawah, turun. Nah, sampai kapan? Kalau N-1 base case-nya kondisinya adalah sampai N-nya sama dengan 1, sampai dengan kondisi terpenuhi gitu ya. Nah, parameter yang dikirimkan cukup N saja gitu ya. Nah, itu ya untuk pola yang kedua. Kira-kira paham nggak di situ? Kalau tadi contohnya adalah kita menggunakan cetak plus 1 gitu ya. Nah, seperti halnya yang bolehlah yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, kalau X plus 1 maka kondisinya adalah kondisi 10. 10 adalah N-nya, maksimumnya gitu ya. Tapi kalau N-nya ini sebagai parameter bebas yang perlu diinputkan, ya berarti di parameter formulan juga harus dikenalkan X, N gitu ya. Tapi kalau menggunakan min, X min 1 gitu ya, maka apa yang terjadi X-nya gitu ya. X-nya itu adalah counter kondisi terakhirnya gitu ya, atau N-nya. Berarti X-nya sama dengan 1 gitu ya. Ingatnya di situ ya kondisinya ya. Versi A pakai I plus 1, kondisi base case-nya harus I-nya sama dengan maksimum. Maksimumnya berapa? Kalau maksimumnya N, ya berarti N. Pola yang kedua B,
N-1. Nah, berarti N-nya adalah maksimumnya. Berarti kondisi base case-nya adalah N sama dengan kondisi terakhir 1. Nah, rekursifnya harus di dalam else gitu ya. Oke, kira-kira paham nggak di situ? Sorry, malah digedein. Oke, paham nggak kira-kira di situ? Bapak, saya masih nggak paham yang rekursif versi B. Itu yang bagian return-nya itu gimana, Pak? Oh, bagian return-nya, ya. Ingat yang ini, ingat yang kondisi ini ya. Ingat kondisi ini ya. Nah, ketika outputnya itu setelah di egg gitu ya. Nah, di egg maka dia dicetaknya berurutan 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Maka egg-nya itu adalah sebagai I-nya kan. I-nya berarti ini berarti kondisinya adalah dari kondisi yang biru gitu ya. Nah, ketika ketika pakai n-1, n-nya di sini adalah dia kondisi terakhirnya. Ingat kondisi kebalik. Nah, yang ini kondisi kebalik. Nah, kondisi kebalik ini dia pakai yang ini. Bayangkan kalau tidak ada n. Tidak ada n plus 1. Jadi langsung return sum versi B n-1. Apa yang terjadi? Ya. Ada yang tahu nggak apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah misalkan 3. N-nya adalah 3. Contohnya di mana? Di sini aja deh. Saya tulis di sini ya. Ketika return-nya itu saya hapus ya. Oh, gini aja deh. N-nya sama dengan 3. Kemudian si ini N-nya saya hapus. Nah, nggak apa-apa ya dihapus ya. Tidak ada, saya tutupin aja deh, warna putih gitu ya. Nah, ketika kondisi seperti ini, nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah N-nya 3, kita masuk ke N3, N-nya maksimum kan ya. Nah, kalau pakai yang while yang ini, dia harus ada I kan, karena N-1 nggak perlu lah gitu ya. N sama dengan 3. Kemudian masuk, apakah 3 sama dengan 1? Tidak, masuk ke S. S berarti yang di return apanya? Nah, dia memanggil dianya sendiri lagi kan ya? Sum versi B ya. Saya langsung aja nggak usah pakai return. Nah, versi B n-1. Berarti apa di sini? 3 min 1, berarti 2 kan? Nah, dia memanggil dianya sendiri, n-nya menjadi 2. N-nya jadi 2. Kemudian 2 apakah sama dengan 1? Tidak. Maka 2 di sini adalah 2 min 1 berarti menjadi 1 gitu ya. Nah, kemudian saya langsung koma aja ya, 2 min 1. Kemudian 1 min 1. Ya tidak, berhenti di sini ya. 3 min 1 berarti yang dikirimkan adalah 2. 2 min 1 yang dikirimkan adalah 1. Ketika 1, apakah 1 itu sama dengan 1? Ya, maka terpenuhi kondisi base case-nya. Langsung keluarnya adalah ini. Nah, ingat yang tadi ya, yang warna merah yang ini ya. Warna merah ini. Apa yang terjadi gitu ya? Ketika dia menggunakan minus gitu ya. Berarti kan kebalik. 10, 9, 9, 8, 7 gitu ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ketika min 1. Nah, kondisi kebalikan yang merah adalah 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya.
Nah, berarti di sini N-nya adalah dia akan menjumlah sesuai dengan urutan kondisi yang merah. Yang merahnya kalau 1 sampai 3, berarti ketika tidak ada N, maka kondisi terakhirnya adalah dia mengembalikan nilainya 1. Return-nya adalah 1 sampai kondisi terpenuhi. Apapun yang diinputkan N-nya akan nilainya 1. Kalau tidak ada N-nya. Kalau tidak ada N-nya ya. Catatan tidak ada N-nya. Nah, N-nya di sini adalah dia akan membentuk kondisi di sini ya. Asalnya ya, kalau outputnya di atasnya kan seperti ini jadinya. 3, 2, 1 gitu ya. Nah, sebaliknya apa? 1, 2, 3. Nah, ingat yang tadi ya, output yang ini ya, ingat yang ini ya. Nah, ketika ada N-nya, maka yang terjadi adalah dia dijumlahkan. Dijumlahkannya yang mana? Yang terakhirnya. Saya kasih panah. Nah, si nilai N-nya itu akan sama dengan yang ini. Nggak kelihatan ya? Ke atas lagi deh. Nah, yang ini. Si nilai N-nya akan ya jadi 1, 2, 3. Karena dia N-1 kan ya. N-1 si nilai N-nya akan 1. 1 ditambah rekursif lagi, tambah 2. Ditambah lagi 3. Jadi sama dengan 6. Si N-nya akan berubah jadi seperti ini. Kira-kira paham nggak di situ? Jadi N-nya ini akan berubah. N-nya misalkan 3. 3 akan berhenti kondisinya ya. Kalau di output dulu N-nya ya 3, 2, 1. Tapi ketika dia disimpan sebagai penjumlahan gitu ya. Ketika dia di output di setelahnya maka jadi 1, 2, 3. Jadi N-nya di sini ya penjumlahan dari 3 tambah 2 tambah 1. Atau penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3. Gitu. Nah, kalau I kan dia counter. Nah, I-nya 1 tambah 2 tambah 3. N-nya ini ya 3 tambah 2 tambah 1. Gitu. Jadi ingat yang pola yang ini. Nah, ingat pola yang ini. Pola yang kebalik ya. Sorry salah. Ingat pola yang kebalik ini. Nah, yang nanya siapa tadi? Halo. Saya Kira-kira? tadi Pak. Ya. Jadi kalau Paham, I balik ya, I-nya I plus 1, berarti kan counter ya, terus 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. N-1 berarti turun gitu ya, ingat pola yang tadi, kebalik ya. Nah, berarti kenapa tidak I gitu ya, I-nya kan sebagai counter gitu ya. I-nya kan tidak dikirim, counternya adalah N, N-nya adalah turun dari 3 tambah 2 tambah 1, kebalik gitu ya. Kalau I plus 1 naik kan ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 9, 8, 7, 6, 5. Tapi kalau pakai minus, dibalik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Berarti apa yang menjadi counter ya? Ya N-nya. Karena N-nya sudah berkurang. Oke, kira-kira paham nggak di situ? Paham Pak, makasih. Oke. Sama-sama. Ya. Nah, pendekatannya itu bisa menggunakan pola 1 atau menggunakan pola kedua, versi A atau versi B. Tergantung kita memahaminya yang mana. Silahkan gitu ya. Bebas-bebas saja ya. Saya mau menyelesaikan soal ini dengan versi A yang lebih saya pahami, silahkan. Saya ingin menggunakan versi yang B, silahkan. Gitu ya. Saya ingin menggunakan fungsi, silahkan. Saya ingin menggunakan prosedur juga, silahkan. Nah, fungsi ini juga bisa dibuat prosedur gitu ya. Bisa dibuat prosedur. Berarti kalau prosedur tidak ada returnnya kan, langsung outputnya di sini saja, nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut ya, lanjut.
Nah, nanti ketika asesmen ya, nah ini kisi-kisi saja sih. Itu banyak soal yang polanya itu mengkonversi ya, dari konversi iterasi standar atau biasa tanpa rekursif. Silahkan konversikan menggunakan rekursif, gitu ya. Atau sebaliknya, ada rekursif dikonversi menjadi iterasi biasa, gitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami, gitu ya, maka mudah untuk melakukan konversi. Nah, ini sebenarnya tadi sudah saya jelaskan cukup jelas ya. Contoh, jadi untuk pola konversi, contohnya di sini adalah ada inisial variabel. Inisial variabel tadi adalah yang I-nya apa atau N-nya berapa. Ini adalah inisial variabel. Nah, inisial variabel itu biasanya adalah diletakkan di dalam program utama, gitu ya. Atau recursive masternya, nggak apa-apa lah. Bahasa di sini recursive masternya atau program utamanya. Inisial variabelnya sebelum dia pertama kali melakukan rekursif. Ini pertama kali dipanggil rekursifnya ya. Yang kedua adalah ada kondisi. Nah, kondisinya ya sesuai dengan variabel dan parameter. Nah, I-nya berapa, N-nya berapa, udah jelas di situ. Nah, kondisinya di sini adalah ketika kondisinya memenuhi atau tidak memenuhi, gitu ya. Nah, ini kondisinya memenuhi, maka ketika tidak memenuhi, maka dia akan memanggil rekursif. Ketika dia kondisinya memenuhi, maka dia break, gitu ya. Maka di sini dikasih not, gitu ya. Istilahnya di situ. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang kita terapkan, sama dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, proses di sini adalah prosesnya bagaimana? Mau di output, gitu ya, atau mau seperti apa polanya, gitu ya. Ya silahkan polanya seperti apa, proses itu. Kemudian ada update. Update di sini adalah counternya. Counternya mau I plus 1 atau I min 1 gitu ya. Tergantung polanya. Kalau pakai plus berarti kondisinya adalah if-nya harus sampai dengan sama dengan n-nya terakhir. Kalau I min 1 berarti I-nya harus terpenuhi sampai dengan paling bawah yaitu 1. Nah, ini adalah pola-pola konversi ya. Pola-pola konversi yang harus kita pahami. Oke. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi polanya sudah, cukup sudah. Ini contohnya ya. Ini contohnya di sini. Oke, ada yang mau izin boleh silakan ya. Yang tidak bentrok berarti jangan keluar ya. Yang mau izin boleh silakan. Nah, saya kotakin aja deh. Kotakin biar lebih paham. Warnanya adalah warna merah aja. Nah, ini adalah iterasi biasa. Kemudian di sini adalah ada inputan apa awalnya, ada if, ada while. Nah, ketika while di sini, gitu ya. While di sini adalah pengulangan. Nah, pengulangan di sini, ya itu adalah yang akan direkursifkan. Gitu ya. Yang akan direkursifkan. Mana rekursifnya di sini? Master slave. Ini rekursifnya ya. Ini sama aja dengan rekursif. Nah, yang ini. Berarti sisanya kita simpan di dalam program utamanya. Gitu. Ini contoh ya. Contoh untuk pola yang lain. Kalau tadi kan langsung while gitu ya. Sekarang pola yang lain adalah kita mengkonversi ada if-nya, kemudian while-nya di dalam if. Ingat, mana yang menjadi looping-nya?
mana yang jadi while-nya, mana yang jadi for-nya. Nah, itulah yang akan dilakukan rekursif. Rekursifnya ya ini. Apa yang menjadi kondisinya, gitu ya. Yang menjadi kondisinya apa? Ya ini. Ini X tidak sama dengan N input. Nah, artinya kalau tidak sama ya dilaksanakan kan. Ketika dia tidak sama, ya berarti dia masuk ke S. Else di sini adalah dia rekursif. Nah, contoh di sini ya. Di sini kenapa ada max, ada if-nya di sini. Nah, di sini boleh-boleh saja seperti ini, tapi saya sarankan harus di dalam else. Jadi kita supaya lebih jelas dulu, baru else-nya apa, baru kita panggil yang ini. Mana yang max slave, mana yang max slave. Sebenarnya cukup satu juga bisa sih ini. Cukup satu bisa sih ini. Ya ini ya. Yang jadi catatan adalah apa yang menjadi looping itu yang akan kita rekursifkan. Apa yang tidak menjadi rekursif yaitu disimpan di dalam program utama. Oh ini while-nya, looping-nya rekursif. Oh selebihnya adalah program utama. Ini memecah, bagaimana cara memecah iterasi biasa ke dalam iterasi rekursif. Oke, mudah-mudahan paham di sini ya. Contoh soal ya. Contoh 2 pangkat N berarti N-nya berapa ya? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini perkalian ya. Nah, berarti ini pakai N-1. Kalau pakai N-1 berarti kondisinya adalah sampai dengan kondisi terakhir. Polanya adalah 2 perkalian dari 2 pangkat gitu ya. 2 apa polanya? Penambahan atau perkalian. Ini polanya ya. 2 dikali pangkatnya. Kalau penjumlahan ya berarti 1 plus gitu ya. Karena perkalian dari 2 pangkat ya ini ya. Seperti ini. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pangkat 5 kan gitu ya. Maka di sini terus 2 dikali dengan rekursifnya. Nah, ini pakai function ya. Contoh yang kedua adalah faktorial. Nah, faktorial berarti n faktorial. Nah, berarti kan apa yang menjadi polanya? Nah, polanya kan ini n-nya ya. N dikali dengan faktorial. Faktorialnya dia pakai n-1. Nah, n-1 itu kenapa ini ada OR gitu ya? Ada kondisi n-nya itu adalah sampai dengan 0 sampai dengan 1. Mau sampai dengan 1 juga nggak masalah, nggak apa-apa. Jadi polanya apa, kemudian rekursifnya apa gitu ya. Contoh yang selanjutnya. Oke, kira-kira paham nggak di situ? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau jelas, silahkan masuk ke LMS. Saya buka LMS-nya saja ya. Saya langsung ke Windows. Jangan ke share Windows. Tim. Yang keempat, karena ini sesuai dengan yang tadi ya. Oh, jangan dulu share deh. Stop dulu. Oke, silakan buka LMS-nya.
di pekan keempat yaitu rekursif. Bentar, saya tambahin dulu soalnya. Berarti latihan. Rekursif. Oke, saya share dulu ya. Nah, di pekan 4 sudah kelihatan belum nih? Ini ada latihan rekursif. Latihan rekursif silakan dikerjakan. Ini ada 3 soal ya. Ada 3 soal, selesainya itu jam hari ini juga, jam 19.30 maksimum. Cukup nggak kira-kira? 3 soal. Tes, halo. Soalnya gampang sih sebenarnya. Pak, Tambahin lagi, Pak. Tambahin jika lagi. ditambahin lagi, karena Sampai kami ada kuliah. metode lagi tuh Pak, ya. Oke. Sampai jam berapa? Sampai besok? Nggak Boleh, apa-apa, Pak. Sampai besok jam 12 malam. jangan 12 malam, nanti saya ngeceknya bingung nanti. Bisa nggak lebih ini? Sampai besok jam berapa ya? Jam 8 ya? Boleh, Pak. Sampai jam, oke lah, sampai jam 8.30 deh. 8.30 kan saya udah beres tarawehnya. Nah, habis taraweh saya cek ya. Nah, atau jam berapa? Biar nggak terlalu malam sayanya. Saya ubah dulu deh ya. Sampai jam tengah-tengah aja ya. Malah keluar. Oke, sebentar LMS. Sampai rekursif. Sampai 17 aja ya. 17 saya save dulu. Tiga soal, nggak usah banyak-banyak ya. Sampai dengan 21 ya. 21.00 jam 9 ya. Jadi kayaknya barangkali ada yang mau taraweh dulu, boleh ya. Mau taraweh dulu, terus habis taraweh mau upload juga nggak masalah. Jadi masih ada waktu gitu ya. Ini ya, sampai jam 21.00 besok.
21.00. Jadi saya 21.00 saya coba periksa. Gitu ya. Oke, cukup ya kayaknya ya. Tanggal 17 jam 9 malam ya besok. Aman Izin- ya kayaknya ya. Izin tanya Pak, Gimana? berarti Senin nanti itu asesmen Pak? Kuis, ada kuis Di tanggal 18 Pak? di tanggal 18. Ya, 18. Materinya function dan... sampai ini, sampai prosedur. Oke, makasih Pak. Rekursif kan izin Pak, boleh, itu boleh. besok yang hari Senin kuis itu pakai sudokot atau pakai golang, Pak? Kalau kuis sih enaknya sih pseudocode sih ya. Tapi kalau mau pakai golang dulu boleh lah. Nanti dikonversi pakai pseudocode. Misalkan pakai golang dulu ngerjainnya, langsung dikonversi ke pseudocode di masing-masing ya nggak apa-apa ya. Tapi harapannya pakai pseudocode sih. Harapannya gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nah, di sininya pekan 5 ya, latihan soal itu ya kuis gitu sebenarnya. Ya, nggak terlalu saklek lah insya Allah gitu ya, lagi puasa ini ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, maaf ini Pak, saya mau Ya. di Satu-satu LMS gimana? ya, Pak? Gimana? Kurang jelas? Kuisnya di Di LMS LMS. atau di kertas? Ya, kita onsite, nanti diupload di LMS gitu ya. Supaya tercatat nantinya ya. Tercatat, saya bisa langsung rekap di situ. Pak. Aman kan ya kalau gitu ya? Aman kayaknya bisa lah. Pak. Gimana? Ini yang di kuisnya itu kita bikin sesuai keluarannya atau dijadiin rekursif, Pak? Oh, enggak, kalau kuis mah sampai function seperti biasa standar, tidak ada rekursif. Enggak, Pak, ini yang Bapak barusan disuruh ngerjain yang sampai besok. Oh, sampai besok rekursif. Dijadiin rekursif, Pak. Nah, rekursif karena materi rekursif berarti ini kalau ya dijadiin rekursif gitu. Kan ini sudah pernah pakai iterasi biasa ya, kalau nggak salah ya. Tinggal dikonversi ke rekursif gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Terus ada lagi? Ini soal yang pernah dikerjakan sih. Harusnya kalau udah pernah selesai, ya tinggal konversi ke rekursif. Saya rasa kalau 3 soal nggak terlalu berat sih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau cukup jelas minta ini ya, minta on kamera kita saya capture dulu ya. Bisa nggak? Yang bisa di on kamera boleh lah ya. Pak, izin Pak. Kalau soal yang tadi terlambat masuk gimana Pak? Absennya gimana? Oh, terlambat masuk. Siapa? Sekarang aja. Siapa yang terlambat masuk? Saya absenin sekarang ya. Agung. Pak, M. Agung Ramadan. M. Agung Ramadan. Oke, sudah. Terus siapa lagi? Saya Pak, Eliezer. Eliezer. Ini absen berapa? Absen berapa? Kayaknya 23 nih, kalau nggak salah Pak. 23. Oh ya betul, Eliezer ya. Terus ada lagi? 29 Pak. Agung Muhammad Karof Pak. Agung 29 mah udah. M. Agung Ramadan ya? Ya Pak. Udah absen. Terus siapa lagi? Oh, udah Pak. Muhammad Karof Pak. Muhammad Karof. Absen nomor? Pertama. Karof. Udah, itu. Ada lagi? Pak, izin Pak, Regidia juga nggak bisa absen. Tapi nggak telat Pak, tapi nggak bisa itu.
QR-nya. Regi ya. Nomor berapa Regi ya? 34 kalau nggak salah, Pak. Oke. Terus? Saya Pak. Udah? Muhammad Rafi Mana? Raditya. Muhammad Rafif Raditya. absen nomor berapa? Nomor 5 kalau nggak salah Pak. Oh iya betul. Oke. Terus? Cukup? Udah? Kalau sudah berarti on kamera dong. Di capture dulu. Bisa? Cuman 2 yang bisa? Lagi dong. Biar penuh di halaman pertama. Oke, sip ya. Oke, sip. Saya capture dulu. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Sudah saya capture. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya teorinya, seharusnya langsung latihan. Kalau di kelas langsung latihan ya, yang 3 soal itu. Karena ini online, bolehlah tadi karena banyak kegiatan katanya ya. Kita kasih waktu sampai besok jam 9 malam ya. Jadi mudah-mudahan ada waktu sampai mengerjakannya. Untuk Senin siap-siap kuis ya. Nanti kuisnya insya Allah bisa mengerjakan semuanya gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Kalau misalkan tugasnya ada kendala, bolehlah nanti japri ke saya. Fadli ya, nanti minta tolong di japri kalau misalkan ada kendala ya. Nanti kita bisa negosiasi lah enaknya bagaimana. Nah, jadi fokusnya adalah tetap fokus di posisi persiapan kita kuis gitu ya, supaya kuisnya jadi bagus-bagus gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Saya tunggu uploadnya di LMS dan mudah-mudahan Senin sudah pada siap semuanya. Nah, untuk yang lainnya yang tidak masuk, tolong dikasih tahu saja ya KM-nya. Nah, jadi saya harapkan Senin bisa pada masuk semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Oke, sama-sama. Salim ya.